warga Departemen Fisika. Perkenalkan, nama aku Azra Marjania Fahri. Di sini aku yang bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai nih. Pastinya ada manfaatnya dong. Nah, kira-kira topik yang akan kita bahas hari ini tuh apa sih? Jadi topik yang bakal kita bahas hari ini itu ada praktik kerja lapangan atau biasa kita sebut PKL. Nah, PKL itu apa sih? Jadi di PKL ini kita tuh bisa mencoba untuk menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari selama perkuliahan ini. Nah, pasti kalian juga penasaran kan gimana sih caranya buat ngajuin PKL, gimana caranya cari tempat buat PKL, terus apa aja sih syarat-syarat yang harus dipenuhin, terus kayak persiapan apa aja sih yang harus kita siapin. Nah, hari ini kita bakal ngebahas itu semua, mulai dari persiapan yang harus kita siapin sampai dengan tips and trick nih dari kakak-kakak yang sudah berpengalaman. Nah, kita sudah kedatangan kakak-kakak yang keren banget nih. Halo Kak. Halo. Mungkin bisa perkenalan diri dulu mulai dari nama, prodi, angkatan, sama peminatannya. Oke. Jadi kenalin, aku Ardiansa Teguh Lambang, biasa dipanggil Adit. Aku dari instrumentasi angkatan 2022. Oke. Untuk peminatannya sendiri ya instrumentasi, soalnya dari fisika sendiri instrumentasi udah jadi prodi sendiri. Oke. Jadi peminatannya di instrumentasi. Oke, halo Kak Adi. Halo. Kakak kan udah PKL nih ya? Iya. Kira-kira kesibukan kakak tuh akhir-akhirnya apa sih? Udah semester akhir kan nih? Ya, terhitungnya mau mulai semester akhir. Oh iya. Iya, untuk kesibukan di akhir-akhir ini paling proyekan. Soalnya nggak expect-nya di semester 6, terutama itu semua matkul itu rata-rata project semua. Ada projectnya, jadi sibuknya ya nge-project itu. Oke, berarti lagi sibuk project aja. Iya, ya, sibuk Kak? project. Semoga lancar ya Kak. Amin. Oke. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja nih ya Kak buat Boleh. ke pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin Kakak bisa jelasin dulu dong Kak, Kakak ini PKL di mana sih, terus berapa lama gitu? Oke. Aku dulu di tahun ini PKL-nya Oh, di itu tahun di PPSDM Migas Cepu. Itu di mana tuh, Kak? Di Cepu. Oh, Cepu Jawa Tengah ya. Oh, Jawa Tengah. Oke. Jadi PPSDM Migas itu kepanjangannya Pusat Pengembangan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi. Itu letaknya di Cepu, Jawa Tengah. Kabupatennya ikut ke Kabupaten Blora. Oh, di Kalau Blora. iya, betul. Berapa lama tuh Kak? Itu selama sebulan. Oh, Kurang lebih sebulan ya. Oh, berarti cepet Jadi juga ya, Januari sampai Februari awal itu udah balik. Oh, udah balik. Hmm. Oke. Oke Kak. Kira-kira nih apa sih Kak yang buat Kakak ini tertarik banget buat ikut PKL? Sebenarnya kalau tertarik banget di samping kita dapat pengalaman. Oh iya benar-benar. Itu juga syarat wajib kita mau lulus juga kan, Oh, itu kan iya. matkul wajib kan jatuhnya PKL. Jadi kalau kita nggak ngelewatin PKL ya istilahnya ke hold dulu, nanti nggak bisa lanjut kompre atau lanjut skripsi. Kalau orang fisika kan harus PKL dulu, Departemen Fisika, jadi itu syaratnya. Oh, oke. Tertariknya ya di samping kita nerapin ilmu yang udah kita dapat di kuliah, kita juga cari-cari pengalaman di sana, cari-cari relasi juga. Teman-temannya banyak juga PKL kan, dari univ-univ lain juga banyak yang PKL di situ juga. Itu sih. Berarti cari pengalaman ya Kak? Betul. Oke. Buat PKL sendiri nih, aku penasaran nih Kak, kakak ini tuh cari tempat PKL sendiri kah? Atau ada rekomendasi dari dosen kah? Atau kakak cari kayak ke kating-kating nanya-nanya gitu atau gimana Kak? Terus pasti teman-teman juga penasaran banget nih Kak, kayak gimana sih Kak cara ngajuin buat PKL itu? Prosesnya itu gimana? Kalau dulu informasi yang aku PKL ini itu sebenarnya didapat dari cutting. Oh, dari kating. Jadi cutting tuh memang apa ya, sumber utama iya, kita benar-benar. mencari informasi lah. Iya, benar-benar. Jadi tanya-tanya dulu itu PKL yang enak di mana ya gitu. Oke. Akhirnya direkomendasiin lah ke Cepu itu. Akhirnya nyoba cari-cari sendiri di sana ngapain aja. Akhirnya kayaknya cocok. Jadi akhirnya daftar sendiri, dan di situ di PPSDM itu ada websitenya buat daftar. Jadi kita nggak perlu istilahnya kayak butuh orang dalam itu. Nah itu nggak semuanya begitu. Ya, jadi ada memang beberapa perusahaan yang memang transparansi buat PKL. Jadi kita dapetin informasinya banyak di website itu. Oke. Terus tadi Untuk proses pengajuannya. untuk proses pengajuan itu mudah sebenarnya kalau di Departemen Fisika ya. Terhitungnya mudah. Kita pertama langkahnya bikin proposal dulu. Oke. Proposal kita mau ngapain aja sih di sana, mau belajar apa di sana. Nah, itu kita bikin dalam bentuk proposal.
Nanti kalian konsulin ke dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu nanti kalian ngisi dulu dari kalau udah dapat judul tuh, kamu ngisi di form. Nah, itu nanti dapat dosen pembimbing lapangan yang dari kampus. Iya, oke. Nah, itu nanti kalian bikin proposal, habis itu konsultasi ke dosen pembimbing. Kalau udah di ACC, habis itu ke departemen. Habis itu minta surat pengantar, habis itu udah daftar. Oh, Kelar. berarti cukup singkat juga ya Kak Cukup singkat, prosesnya. iya. Oke. Berarti Kakak minta rekomendasi ke cutting nih Kak. Betul. Berarti sebelumnya itu tuh udah ada cutting belum sih Kak di situ? Yang PKL di situ? Ada banyak. Oh, ada. Iya, Oh. kalau di instrumentasi sendiri itu banyak yang ke PPSDM. Oh, berarti sudah Jadi ada. tahun ke tahun sebelum. memang ada, iya betul. Oke Kak, aku lanjut ya Kak. Boleh. Kira-kira ada nggak sih Kak kesulitan Kakak selama ngajuin buat PKL ini? Cari tempatnya lah atau apanya gitu, bikin proposalnya mungkin? Kesulitan itu pasti ada, mulai dari bikin Iya. proposal. Oh, Bingung iya, kan, kayak bener-bener. belajar apa ya di sana. Soalnya kita sendiri minim kan kalau di kuliahan tuh kita diarahin ke industri tuh minim banget. Jadi kita masih nyari-nyari apa yang penerapannya di ilmu yang kita dapat di kuliah, di industri itu penerapannya kayak gimana, kita cari-cari tahu sendiri. Itu lumayan lama dan lumayan nguras otak juga. Terus kesulitan lagi itu belum lagi nanti kalau dapat dosen pembimbing lapangan yang susah, Iya, banyak bener. revisi, itu juga bikin ribet. Terus nanti tiba-tiba websitenya penuh, kuotanya penuh, itu juga kadang kan beberapa perusahaan nggak terima semuanya langsung diterima karena ada Iya, iya. beberapa kuota. Iya, Nah, takutnya kadang tuh kita udah bikin proposal, udah selesai semua, mau ngajuin ternyata ketolak gara-gara penuh. Oh, Ya iya. itu kadang kesulitannya di PKL itu. Berarti di proses bikin proposalnya itu ya Kak? Oke, lanjut nih ya Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak kayak kriteria atau syarat-syarat khusus gitu yang harus mahasiswa penuhin sebelum PKL ini? Yang pasti syarat khusus itu lebih dari 90 SKS. Setahu aku ya yang di Departemen Fisika. Itu syaratnya kalau kamu mau ngajuin PKL tuh harus lebih dari 90 SKS. Kalau di bawahnya itu kemarin masih dapat dari angkatan yang adik tingkatku itu masih boleh ada yang magang-magang. Cuman regulasi yang sekarang itu harus penuh dulu SKS-nya 90 SKS. 90 SKS. Jadi kemarin mau ngajuin magang pun harus selesai PKL dulu, nggak boleh sembarangan sekarang. Iya, betul. Tapi Kak dari perusahaannya sendiri tuh ada nggak sih Kak kayak kriteria yang mahasiswa tuh harus ahli di bidang tertentu gitu? Kalau di perusahaan sendiri itu kriterianya ya sesuai dengan ini sih. Kayak di BPSDM kan ada beberapa kayak workshopnya kan. Oh iya benar. Ada workshop kimia, terus mesin, elektro, sama instrumentasi. Nah, kalau kita ngajuinnya di mesin tapi kita jurusannya instrumentasi ya salah juga. Jadi kriterianya ya harus sesuai dengan selinier dengan program studi kita. Itu sih. Gitu. Jadi nggak ada kriteria khusus kayak IPK-nya harus berapa. Oh itu nggak ada? Nggak ada sih, setahu aku. Berarti cukup di SKS Oh aja? mungkin di beberapa perusahaan memang ada kayak regulasi seperti itu. Kayak minimal IPK-nya tuh harus berapa gitu ada. Oh, oke. Terus harus berapa semester itu mungkin ada di beberapa perusahaan. Tapi kalau di BPSDM Migas Cepu itu setahu aku belum ada. Belum ada. Belum ada. Oke. Oke, lanjut ya Kak. Boleh. Mungkin bisa Kak kasih kayak gambaran sedikit ceritain pengalaman Kakak biar teman-teman ini pada tahu kayak gimana sih dunia PKL itu. Sebenarnya kalau di dunia PKL itu asik. Jujur asik. Asik banget Kak. Dapat banyak teman, dapat banyak ilmu. Jadi di sana kita tuh belajar juga gimana sih kalau di instrumentasi kan kita ada matkul kalibrasi. Nah itu kita dapat di sana. Oh. Kita dapat di sana. Jadi gimana sih prosedurnya kalibrasi, gimana caranya, itu kita diajarin di sana. Terus kalibrasi transmitter itu juga kita diajarin di sana. Terus kita juga diajak ke kilang buat ngambil data. Itu pengalaman yang baru pertama kali aku ke kilang minyak, dan itu jujur dari mulai panas terus bau minyak itu bener-bener nyengat banget, itu bikin pusing kepala. Itu juga pengalaman yang cukup wah menurutku. Jadi banyak yang didapat di PKL. Tapi ini tergantung dari teman-teman sendiri. Oh. Kalau teman-teman mau
belajar dengan sungguh-sungguh waktu di tempat PKL, ya pasti dapat ilmu. Tapi kalau dari teman-teman sendiri cuman datang, duduk, tiktokan, pulang, ya percuma juga kan, di sana nggak dapat apa-apa juga. Benar Itu banget, sih. Kak. Berarti seru banget nih Kak, banyak banget Seru pengalaman banget. yang bisa diambil dari PKL ini. Betul. Oke. Kakak kan udah ceritain nih pengalaman PKL-nya. Kira-kira ada nggak sih Kak kayak kesulitan selama kakak PKL itu? Kesulitan waktu PKL Mm-mm. belum ada sih, tapi Oh, kalau belum kejadian ada. yang lucu-lucu ada. Oh, Banyak kalau kejadian lucu-lucu. boleh tuh Kak ceritain satu aja. Ada tuh, pokoknya ada temen lah pokoknya. Jadi dia tuh nyoba buat kalibrasi level pokoknya level transmitter. Nah, dia tuh salah ngeset nilai high-nya kan. Jadi itu air tumpah dari atas itu di dalam laboratorium, itu kocak banget itu. Oh, itu ini banget. Iya, pengalaman lucu banget. Oh, benar-benar. Jadi banyak banget sih bisa Mm-mm. cerita yang diambil dari PKL Iya. ini. Oke, lanjut nih Kak. Boleh. Ini teman-teman pasti perasaan banget nih Kak, kayak ilmu yang kita pelajarin selama kuliah ini tuh kepake banget gak sih Kak di PKL ini? Pasti kepake. Kepake banget. Pasti kepake. Oke. Jadi mulai kamu dari elektronika dasar. Kalau di fisika kan pasti semua anak fisika dapat elektronika dasar. Iya, dapet Kak, Nah, benar-benar. itu kepake, pasti kepake. Oh, berarti Harus- apa yang kita pelajarin selama kuliah ini tuh benar-benar kepake Harus banget. kepake. Terus kalau di instrumentasi itu kan kita dapat PLC, mata kuliah PLC, Programmable Logic Control. Itu kepake banget kalau di industri. Mau di manufaktur, mau di oil and gas, mau di industri manapun itu pasti ada Programmable Logic Control. Terus kita dapat teknik kontrol dasar, itu juga dapat di sana cara gimana sih cara ngatur nilai-nilai PID di sana, itu kita juga diajarin. Kan kadang rata-rata kalau di perusahaan untuk menentukan nilai PID kan masih pakai trial and error. Nah, di kuliah kita diajarin beberapa metode. Nah, itu bisa dipakai banget di sana buat mengoptimalisasi. Berarti kayak istilahnya tuh materi yang kita pelajari sama kuliah itu kayak pengantar gitu ya Kak, untuk Betul, kita. pengantar. Iya. Waktu di lapangan kita kembangin lagi. Iya, benar-benar kita Jadi terapin gitu. di lapangan. Betul. Oke, lanjut nih Kak. Bisa dong Kak kasih tips and trick nih buat teman-teman yang mau PKL atau yang belum PKL ini, kayak apa sih yang harus mereka siapin gitu Kak? Tips and trick. Iya, betul. Untuk tipsnya sendiri sih banyak-banyak belajar. Jadi waktu kalian di kuliahan itu mata kuliah yang mungkin kalian kira itu nggak penting, sebenarnya penting di dunia PKL. Di lapangan itu penting. Oke. Jadi untuk tipsnya sendiri itu. Jadi Banyak-banyak jangan belajar. banyak-banyak belajar, jangan nganggap semua ilmu itu enteng gini. Enggak, kalau kalian cuma nganggapnya enteng, semua enteng, waktu di lapangan kalian ketemu realnya langsung kaget nanti pasti. Iya, bener. Kalau nggak belajar dulu. Oke. Terus untuk triknya sendiri, jangan percaya kalau PKL itu harus ada orang dalam. Oh iya. Jangan percaya. Kalau kita PKL itu tergantung kita sendiri. Mau cari-cari banyak perusahaan yang benar-benar mereka itu transparansi, banyak perusahaan yang mau nerima orang yang mereka nggak kenal tuh banyak. Tergantung kita nyari-nyari informasinya di mana. Itu sih. Berarti tips and trick-nya itu banyak-banyak belajar. Betul. Sama jangan gampang Banyak-banyak percaya cari sama orang. informasi. Iya, benar-benar cari-cari informasi ke kating-kating. Oke. Jangan gampang percaya juga sama orang dalam Orang ini. dalam, Iya, betul. benar-benar. Kalau kalian mampu, kalian bisa. Betul. Benar-benar. Oke, terakhir nih Kak. Boleh. Terakhir. Kasih kesan-pesan dong Kak selama Kakak PKL, atau Kakak bisa kasih pesan juga buat teman-teman sekalian ini, kayak pesan-pesan buat mereka yang belum PKL ini. Oke. Mungkin buat kesannya dulu ya. Oke. Kesan waktu PKL itu pengalaman yang mungkin kalian nggak bakal dapet di kuliah. Oh iya. Iya, serunya, ilmunya di sana, pengalamannya itu ada semua di lapangan. Kalau di kuliah ya dapetnya cuma teori-teori kan. Iya, Kalau benar-benar. di lapangan kalian dapat banget ilmunya, pengalamannya dapat. Terus untuk pesennya Pesannya apa tuh Kak? buat teman-teman nih yang lagi ngambil PKL, Iya. Apa tuh Kak? jangan hanya menunggu, tapi berinisiatif. Hmm. Soalnya kebanyakan dari teman-teman itu di PKL tuh cuma nungguin perintah. Oh iya, benar-benar. Nggak ada inisiatif buat minta, oh Pak, ada
ada yang bisa saya bantu nggak gitu. Oh iya ya. Seenggaknya benar-benar. kita itu meminta gitu loh di sana. Hmm. Kalau mau belajar lebih. Jadi jangan cuma menunggu di sana gitu sih. Oke, berarti pesannya ini coba untuk apa namanya? Berinisiatif. Iya, berinisiatif di gitu. Oke. Oke Kak, karena pertanyaannya sudah habis, Oke. sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya. Eh, Oke, karena sudah selesai, mungkin bisa kembali lagi Kak. Oke. Sampai ketemu nanti Kak. Sampai ketemu nanti.